Selamat pagi Ibu Bapak Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Hari ini hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 kita berjumpa kembali dalam firman Tuhan hari ini. Hari ini kita mengambil tema jangan cuma omon-omon. Kata omon-omon ini tenar akhir-akhir ini semenjak kepemimpinan Pak Prabowo. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai renungan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Puji dan syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, yang berkuasa, dulu, kini, dan sepanjang segala abad. Engkau memberikan kami hidup yang layak, yang Engkau berikan. Tidak percuma Engkau memberikan kami talenta, Engkau membekali kami yang terbaik untuk kehidupan kami, untuk menjalani kehidupan kami dengan lebih baik, dengan lebih, ya Bapa, selamat pagi, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pagi ini yang Engkau berikan bagi kami. Kami telah Engkau berikan kesehatan, rahmat, damai sejahtera, untuk bisa sama-sama merenungkan firman-Mu hari ini. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, utuslah Roh Kudus bagi kami, supaya kami diberkati oleh terang kasih-Mu, sehingga kami mengerti akan firman-Mu hari ini, dan kami dapat merenungkan dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah andalanku. Amin. Mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Amin. Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat. Saya sedikit bercerita tentang kehidupan saya waktu sekolah, kuliah. Saat saya sekolah di SMK, saya mengikuti kegiatan OSIS. Saya menyukai bidang majalah dinding dan majalah sekolah dalam bentuk buku. Saya senang sekali terlibat dalam pembuatan majalah sekolah, karena di situ saya bisa menggunakan komputer dan ngeprint hingga
menjadi sebuah buku. Satu karya lagi yang saya kenang waktu itu adalah buku kenangan untuk kakak kelas saya dan angkatan saya sendiri. Banyak sisi positif yang dalam membuat buku kenangan itu. Melalui buku itu, kita bisa membagikan dan mengenang foto, pesan, kesan, kontak telepon, email, untuk kita bisa saling berkontak lagi. Ada satu event yang saya ingat, yaitu mau ambil foto dari teman-teman satu kelas akuntansi siang. Saya kebetulan kelas akuntansi pagi. Sampai menggeser-geser meja, kami berjuang ya untuk bisa berfoto. Ada yang laki-laki berdiri di atas meja, kemudian perempuan di bawahnya, dan bagaimana itu diatur dalam satu kelas supaya bisa difoto, dimasukkan ke buku kenangan itu. Tapi ternyata foto yang dipakai adalah foto dari fotografer yang disewa sekolah. Saya sangat geli melihat mengingat ini ya, karena ternyata teman-teman kelas akuntansi siang itu lebih respect saya dibanding teman-teman kelas akuntansi pagi. Dan yang tidak saya lupa waktu itu, teman-teman satu angkatan itu baik pagi maupun siang itu menunggu pembagian buku kenangan itu sampai siang tengah hari. Namun pencetak berjanji hari itu datang, tapi tidak datang juga. Akhirnya mereka pulang, dan ternyata setengah jam kemudian pencetak itu datang. Ya, kita harus menerima. Memang seharusnya persiapan satu hari sebelumnya, sehingga tidak mengecewakan orang banyak. Kemudian saat saya kuliah, Ibu Bapak, saya menyibukkan diri juga dengan mengikuti dua komunitas. Satu komunitas di bidang yang sama, yaitu sebagai wartawan kampus. Tujuannya juga membuat berita ya dalam bentuk koran kampus. Dan satu lagi komunitas kerohanian Katolik. Karena di kampus saya waktu itu setiap Jumat pertama itu ada misa, ada romo mahasiswa yang datang ke kampus. Puji Tuhan di kampus saya itu ada kapel. Jadi kapel lumayan besar, kami bisa beribadah di sana. Di kapel itu yang mengikuti misa ternyata bukan hanya mahasiswa, tapi karyawan dan dosen. Di komunitas kerohanian Katolik yang saya ikuti ini ada program kerja yang jelas. Kegiatannya juga lebih padat. Sedangkan di komunitas wartawan kampus itu tidak ada program kerja. Seringnya kalau datang ke base camp, kami hanya membaca koran, membaca berita yang sudah di-print, dan berbincang-bincang ya, edukasi. Karena jadwal pertemuan berbenturan di hari Jumat, akhirnya saya memilih aktif di komunitas kerohanian Katolik dan meninggalkan komunitas wartawan kampus. Memang kita harus fokus di satu bidang. Nama komunitasnya adalah PKKMK, Pelayanan Kerasulan Keluarga Mahasiswa Katolik STIS di Kubang, Semarang. Kami saat itu dilatih berorganisasi yang baik, struktural, dan rapi, dari mulai pembentukan pengurus, panitia, perencanaan program, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban setiap kegiatan. Yang lebih penting dari teknik berorganisasi itu adalah mindset melayani yang dimiliki seorang pemimpin, seperti yang Yesus katakan di Injil Matius bab 23 ayat 12. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Praktek melayani yang diwajibkan seorang ketua di komunitas PKKMK itu adalah membawa 2 piece karpet kanan dan kiri untuk alas tidur di Gua Maria Kerep Ambarawa. Satu untuk alas tidur wanita, satu alas tidur pria.
Kadang-kadang saya juga diminta membawa gitar. Yesus juga mengajarkan hal yang sama, Ibu Bapak. Ia membasuh dan mencium kaki para rasul, pekerjaan seorang pelayan waktu itu. Bahkan pengorbanan yang paling besar, yang tiada tara, sulit kita lakukan adalah menyerahkan nyawanya sendiri untuk kita semua. Jadi membawa karpet, naik turun bis Nasima, dan berjalan menanjak menuju GMKA waktu itu tidak seberat beban salib Yesus. Sakitnya paku yang menancap di tangan dan kaki Yesus, atau beratnya nafas yang Yesus ambil sewaktu dia disalib. Marilah kita berkorban pada sesama yang kita bisa. Mulai dari talenta kita, sekecil apapun, boleh kita berikan. Yang terpenting, kita berikan dengan kasih yang tulus, tanpa berharap pujian. Semua itu bermanfaat bagi sesama. Di saat kita melayani sesama dengan tulus, kita menghadirkan juga kerajaan Allah bagi mereka. Selamat melayani. Dengan melayani sesama, kita melayani Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur atas firman-Mu yang hidup. Firman-Mu boleh kami nikmati, kami simpan dalam hati kami masing-masing, dan kami pakai untuk hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau menginginkan hidup kami terjadi lebih baik setiap hari. Engkau menginginkan kami serupa dengan Engkau, bukan serupa dengan dunia ini. Biarlah Tuhan kami boleh saling melayani satu sama lain, sehingga kerajaan-Mu boleh tercipta dalam hidup kami sehari-hari. Kerajaan yang damai sejahtera, tidak berseteru satu sama lain, tidak saling meninggikan diri, tetapi rendah hati. Semoga kasih-Mu kami pancarkan lewat setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Demikian ya Bapa, semua ini demi kemuliaan nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin.